Salam sejahtera Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Renungan Harian Toraya edisi Rabu 28 April 2021. Kita akan membaca dan dibaca oleh firman Tuhan dari Injil Markus pasal 14 ayat 26 sampai 31. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Kami memuji, memuliakan Engkau, ya Tuhan Allah Bapa kami, di pagi hari ini. Untuk semua kasih dan berkat-Mu yang nyata dalam kehidupan beriman. Terima kasih hari baru anugerah-Mu, nafas hidup yang Tuhan anugerahkan. Kami akan membaca dan dibaca oleh firman-Mu. Roh Kudus Tuhan terangi kami, agar kami mendengar dengan baik dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Injil Markus pasal 14 dimulai dari ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-31. Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu akan tergoncang imanmu, sebab ada tertulis, Aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan terjerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Kata Petrus kepadanya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau." Semua yang lain pun berkata demikian juga. Amin. Firman Tuhan. Tema perenungan kita hari ini, jangan menggeser pengakuan. Daam mitiberu diomai pangakuan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pernahkah Anda membatalkan keputusan yang pernah Anda ungkapkan setelah Anda menjumpai kenyataan yang ternyata sulit untuk dihadapi? Saat-saat jalan menuju salib, semakin dekat Yesus dan murid-muridnya pergi ke Bukit Zaitun. Dan di sana mereka menyanyikan nyanyian pujian ayat 26. Dalam suasana seperti itu, Yesus memberitahukan hal yang sangat menguatkan. Dalam suasana seperti itu, Yesus memberitahukan hal yang sangat mengejutkan murid-muridnya. Jika mereka akan mengalami kegoncangan iman, ayat 26 dan ayat 27 pembacaan kita. Namun dengan perkataan itu, salah seorang murid, yakni Petrus, dengan sangat yakin menegaskan bahwa imannya tidak akan goncang dalam keadaan apapun. Ayat 29 mengatakan, kata Petrus kepadanya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak." Bahkan ia memberi penegasan terhadap pernyataannya dengan mengatakan bahwa ia pun rela mati demi Yesus dan tidak akan menyangkal dia. Ayat 31. Petrus adalah pribadi yang sangat dekat dengan Yesus. Bahkan ia adalah yang paling berani di antara mereka atau di antara para murid. Walaupun demikian, ternyata tidak lama setelah pertemuan itu, Petrus benar menyangkal Yesus. Seperti yang telah disampaikan Yesus sebelumnya. Bagaimana dengan perjalanan kehidupan Bapak, Ibu, dan kita semua?
Pernahkah kita mengalami situasi kehidupan yang segambar dengan Petrus? Pengalaman Petrus dapat menjadi pelajaran bagi kita bahwa sehebat apapun keberadaan kita, jangan pernah merasa bisa di luar pertolongan Tuhan. Karena itu, jalanilah kehidupan keseharian kita dengan tetap mengandalkan anugerah Tuhan, dengan cara tetap setia dalam iman kepadanya. Sebab jika hari ini kita kuat, tetapi besok kita bisa saja jatuh. Karena itu, tetaplah percaya bahwa Tuhan akan menjaga langkah hidup kita apabila kita tetap setia dengan tidak menggeser pengakuan kita di hadapan Tuhan. Tuhan menyertai setiap langkah-langkah hidup Bapak Ibu bersama dengan seluruh keluarga dalam melayani hari ini. Berkat Tuhan nyata. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, pagi hari ini kami datang bersyukur dan bersyukur untuk semua kasih dan pertolongan-Mu. Terima kasih untuk hari baru anugerah Tuhan. Bersama dengan seluruh jemaat Rama melalui virtual ini, kami saling mendoakan satu dengan yang lain. Mohon berkat Tuhan untuk seluruh jemaat yang saat ini bersyukur atas pertambahan usia 1 tahun lagi, ulang tahun pernikahan, berkat-berkat lain yang dialami jemaat, lengkapi sukacita. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk pekerjaan warga jemaat, baik orang tua kami, lansia yang menikmati masa pensiun, menemani anak cucu di rumah, mendoakan mereka. Berkati orang tua kami dalam menikmati umur indah dari Tuhan. Biarlah setiap orang tua kami di usia yang Tuhan anugerahkan sungguh menikmati kasih dan berkat Tuhan. Bagi jemaat yang saat ini mengangkat tanggung jawab pekerjaan di luar rumah, mohon berkat-Mu Tuhan menjaga mereka, jauhkan dari berbagai mara bahaya, kuatkan dan topang, terlebih jaminkan kekuatan kesehatan, agar di tengah-tengah tanggung jawab masing-masing, berkat Tuhan tetap nyata. Kami berdoa dalam memainkan peran sebagai ayah dan ibu, Tuhan berkati agar tetap mengangkat peran itu di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Bapa di sorga, kami berdoa, memohonkan berkat-Mu di tengah-tengah seluruh jemaat Rama. Kami berdoa untuk seluruh pelayanan sepanjang minggu ini. Tuhan hadir memberkati majelis gereja, penatua, diaken, pendeta, dan semua yang memberi diri melayani. Anugerah kekuatan dan berkat-Mu nyata. Kami bersama berdoa untuk pelayanan ibadah rumah tangga, OIG, dan juga Pasca PWGT yang akan berlangsung. Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk peneguhan CD bagi anak-anak kami yang akan berlangsung pada hari Minggu 2 Mei. Tuhan memberkati kesiapan setiap anak kami dan orang tua yang mendampingi, agar melalui kedewasaan iman, anak-anak kami semakin dewasa dalam langkah kehidupan mereka berjalan bersama Tuhan. Kami berdoa, mendoakan ibadah emeritasi, ibadah pensiun Pendeta Yusuf Sudimaliku yang akan berlangsung pada tanggal 9 Mei 2021.
Mohon berkat Tuhan agar seluruh pelayanan ini berjalan dengan baik. Baik badan pekerja sinode, majelis gereja, tim kerja, topangan doa seluruh jemaat. Agar melalui ibadah emeritasi ini, kami sungguh yakin Tuhan dimuliakan. Pendeta Yusuf Maliku Tuhan terus memelihara, menjaminkan kuat dan sehat. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami berdoa bersama untuk proses pembangunan gedung serbaguna dan ruang sekolah minggu yang terus berlangsung. Berkat Tuhan melalui jemaat, topangan doa dan dana, Tuhan berkati agar proses pembangunan ini terus berjalan dalam kuasa dan pimpinan-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersama berdoa untuk seluruh pergumulan di tengah-tengah jemaat. Mohon kekuatan, penghiburan dari Tuhan untuk seluruh keluarga kami dalam melewati masa-masa duka. Tuhanlah sumber kekuatan dan penghiburan bagi keluarga Nyonya Yohana Salusutiku Padang. Tuhan terus menguatkan bersama keluarga besar. Kami berdoa bersama Bapak Insinyur Soni Budi Pandin atas duka yang dialami. Tuhanlah sumber kekuatan dan penghiburan. Kami bersama-sama berdoa bagi seluruh warga jemaat yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Tuhanlah sumber kekuatan dan penghiburan dalam menghadapi dan melewati masa-masa duka. Juga dalam syafaat kami berdoa bagi orang-orang yang kami kasihi yang masih terus dalam perawatan, baik karena usia lanjut, karena sakit penyakit, dan masih terus dalam perawatan di rumah dan di rumah sakit. Pimpinan dan pertolongan-Mu nyata bagi orang yang kami kasihi. Ahasweros, anak dari Bapak Beni Tandirakpak, Nyonya Agustina Patongloan, Nyonya Dorce Tumembo, Nyonya Cehadengen, Nyonya Matius Ruru, Bapak TR Andi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni Lakbu Awal, Bapak Yesa Lulinggi, Oma Keti, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Nyonya Ludia Kandola, Nyonya Margareta Sara, Ibu Matilda Timisela, Nyonya JS Bane, Saudari Naftali Mina, Nyonya Eko Deanus Sareong, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Yohana Bura, Bapak Agus Mangi, Nyonya Damaris Siri, Bapak Sugeng Prihatno, Bapak Yakubus Pagiling, Nyonya M. Harudin Dendang, Nyonya Peter Tenah, dan yang tidak sempat kami sebutkan. Tuhan, Engkau jaminan kekuatan dan kesembuhan. Dalam syafaat kami bersama-sama memohonkan berkat-Mu untuk saudara-saudara kami korban bencana alam di NTT. Tuhan hadir, mendampingi, menguatkan, dan menopang. Kami mohon berkat Tuhan untuk korban kapal selam KRI Nanggala 402. Iya Tuhan, duka yang dalam untuk Indonesia terjadi lagi. Kuatkan dan topang seluruh keluarga besar atas meninggalnya ke-53 awak kapal. Mohon berkat Tuhan untuk seluruh keluarga yang ditinggalkan agar kuat tabah dalam menjalani kehidupan selanjutnya. Pemerintah, bangsa dan negara kami Tuhan pelihara dalam mendampingi, dalam mengangkat tanggung jawab, dan Tuhanlah yang dimuliakan. Ampuni dosa kami, dengarkan syafaat kami dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa dan mengucap syukur. Terpuji Tuhan, haleluya.